Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk sekarang silakan dulu untuk memulai pelajaran. Siapa yang tadi pagi datang paling awal? Mana yang datang yang paling awal? Heri. Oke, silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Imana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Murrah bin Mizan bin Mahar bin Arman Maulaya Salih wa Salim daiman abada ala nabiyika khairil khalqi kullihim. Tepuk semangat. Sekali lagi. Siap? Siap? Oke. Yang pertama, Dafa Arif Fadilah hadir. Ya. Kata-kata hari ini. Kita harus semangat belajar agar bisa mendapatkan prestasi yang lebih besar. Oke? Sanika Pratama. Ya. Kata-kata hari ini. Jangan menyerah, hanya gagal. Jangan menyerah, gagal sekali. Oke, jangan menyerah ya. Walaupun gagal sekali, ya. Berkali-kali pun jangan menyerah. Well, Heri Reja. Ya, Heri. Teruslah belajar karena belajar itu adalah kebenaran. Bagus. Kijang Pratama. Ya, Kijang kata-kata Kijang. Tetaplah belajar kalau belajar itu melelahkan. Well. Muhammad Rehan. Ya,
berjuang ya dengan sekolah kita akan kita insya Allah. Terus Nurul Aziza ada tidak? Tidak ada. Oh tidak ada. Kemana? Ada yang tahu? Tahu. Mana? Apa? Tahu. Nurul Aziza apa ya? Tidak ada pemberitahuan Bapak. Kalaupun ada pemberitahuan silakan melalui WA ya, ataupun membuat surat silakan ya. Kalau tidak, memberitahukan kepada teman jika tidak akan sekolah karena sakit atau yang lain ya. Kimas Sarif Hidayat ya, apa kata hari ini? Tetaplah berjuang untuk menjadi sukses. Tetaplah berjuang agar menjadi sukses. Well, Raisa Maulida ya, silakan kata-katanya. Oke, terus berbuat baik sampai keburukan itu lelah mengikutimu ya. Sri Rahayu ya, Sri kata-kata hari ini Sri. Oke, ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal tetapi harus memberikan manfaat. Usep Nugraha ya. Ya, tetaplah belajar karena sebenarnya belajar itu menyenangkan ya. Jadi harus sekolah terus ya. Kemudian Fajar Nur Arifin. Ya, Fajar. Oke, jangan takut untuk mencoba ya karena kita tidak tahu hasilnya ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Satu orang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan dia bisa bersekolah seperti biasa ya. Untuk selanjutnya persiapan kita akan belajar ya. Bapak, kita menyanyikan lagu Tanah Air ya. Tanah Air itu siap, 1, 2, 3. Tanah air putih tak melupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Indonesia, Indonesia. Oke, kita harus bangga terhadap negara kita Indonesia. Siap belajar? Siap belajar? Siap belajar? Oke, silakan berdiri di samping mejanya masing-masing. Oke, coba siap belajar tidak? Sri, ke depan Sri. Apa itu? Betul tidak kalian akan siap belajar ya? Coba kita cek kesiapannya dulu. Siap? Periksa kerapian. Yuk. Yang kompak. Periksa kerapian. Nah, bagus. Siap. Periksa kerapian. Mulai. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Siap. Siap belajar? Oke, kalau siap belajar, silahkan duduk. Kemudian persiapkan alat tulis yang kalian sediakan. Bapak akan mempersiapkan untuk pembelajaran. Duduk yang rapi, yang tenang. Silakan alat tulis yang akan dipergunakan disimpan di atas meja.
kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya. Ada yang tahu apa alasannya? Silakan. Ada yang tahu mengapa kita berdoa dulu kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia? Ada yang mau memberikan jawaban? Supaya kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Kemudian itu adalah karena syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan tadi Indonesia. Ya. Pernah tidak kalian menonton televisi tentang sepak bola? Pernah? Pernah. Ketika timnas main selalu menyanyikan lagu itu. Lagu Tanah Air itu adalah untuk membentuk apa? Jiwa nasionalisme. Ya, jadi itu gunanya berdoa dulu kemudian menyanyikan lagu Indonesia. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, ya. Akan mempelajari tentang ekosistem. Sebelumnya, Bapak akan memberikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Mengapa kita penting mempelajari tentang ekosistem? Mengetahui tentang adanya populasi, tentang adanya lingkungan, biotik dan abiotik. Kemudian apa lagi? Kalian nanti akan mampu apa? Menjelaskan apa itu lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian apa lagi? Apa hal-hal yang harus kita laksanakan agar bisa menjaga ekosistem. Ya, nah itu yang diharapkan itu. Kemudian selanjutnya kalian harus bisa apa? Merasakan apa? Keindahan, kenyamanan di lingkungan sekolah. Terhadap apa? Terhadap ekosistem tadi. Kalau tidak dijaga maka akan terjadi kerusakan. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian akan mengetahui itu. Satu, tentang lingkungan biotik dan abiotik, kemudian membuat jaring-jaring makanan dan rantai makanan, ya. Kemudian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan lingkungan di sekolah dan di rumah. Sebelum Bapak memulai, pernah tidak kalian melihat sawah? Nah, ada yang tahu sawah? Tahu? Terang ke sawah? Nah, tahu ya. Ada yang tahu batu? Tahu. Ada yang tahu tentang hewan? Tahu ya. Nah, kita lihat video berikut. Ini ya, kita akan belajar tentang ini ya. Itu ada sekumpulan hewan dan ada makhluk hidup ya. Nah itu hidup ya. Kemudian ini jenis-jenisnya. Nah ini tadi berupa kumpulan makhluk hidup, ada yang di darat dan di air. Dan nanti kalian akan membahas tentang ini, rantai-rantai makanan, jaring-jaring makanan. Kemudian kegiatan hal-hal yang merusak ekosistem apa saja. Kemudian peran kita sebagai manusia, sebagai siswa dan untuk menjaga ekosistem itu sendiri. Nanti kita akan belajar. Nah, itu gambaran yang akan kita pelajari hari ini. Nanti Bapak akan menggunakan metode diskusi. Ya, metode diskusi di mana kalian akan Bapak bagi ke dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Bapak sudah mengumpulkan kelompok-kelompoknya, nanti dibagikan. Setelah itu nanti akan ada instruksi yang lebih ya untuk pengerjaannya. Tentu akan Bapak berikan teks, kemudian akan berikan papan peragaan. Nanti kalian kerjakan dengan penuh semangat. Siap semangat? Siap. Siap semangat? Siap.
diajar sekali deui siap diajar siap diajar ayo diajar ayo diajar siap diajar silakan duduk kembali ya. Nah, diharapkan nanti kalian aktif ya, aktif kemudian dalam berdiskusi, kemudian mencatat hal-hal yang akan Bapak jelaskan di buku tulis kalian. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan dan kemudian belajar memahami apa yang Bapak sampaikan, kemudian ditulis lagi ke dalam buku ya, hal-hal yang penting. Karena tadi sudah siap belajar, Bapak akan mulai. Kita akan belajar tentang ekosistem. Oke. Terlihat? Terlihat? Terlihat ya. Ini adalah ekosistem. Apa yang tadi dilihat, yang diamati dari video singkat tersebut? Ya, dapat terlihat di video. Apa? Ada sekumpulan atau seorang yang dinamakan individu. Oke, bagus. Yang lain? Erik. Oke, apa itu populasi? Berarti kalian bertanya-tanya, apa itu populasi ya? Bagus, nanti akan kita jawab. Ada lagi? Ya, Chef. Apa itu ekosistem? Benar, karena kita sekarang belajar tentang ekosistem. Ekosistem, apa sih ekosistem? Itu kan ya? Bagus, itu harus menjadi individu. apa itu? Individu. Individu, bagus ya. Tadi dikatakan ada individu, ada populasi dan lain-lainnya. Kita akan jawab nanti ya. Ada lagi? Coba yang diamati tadi apa? Pak, ada monyet misalnya. Apa saja yang dilihat? Ada tidak? Ya, bagus ya. Pernyataan dari kalian setelah mengamati, berarti kalian itu harus punya rasa ingin tahu ya terhadap apa video tadi. Nah, kita akan bahas ya. Kita akan bahas ekosistem. Tadi ada yang bertanya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu interaksi? Apa? Ya, antara makhluk hidup. Tapi apa interaksi itu? Interaksi itu adalah hubungan saling ketergantungan ya, saling membutuhkan ya, itu interaksi antara makhluk hidup. Siapa itu makhluk hidup? Siapa makhluk hidup? Kita semua. Meja makhluk hidup bukan? Bukan, berarti bukan kita semua. Yang maksud kita semua itu apanya? Manusia makhluk hidup. Kemudian tumbuhan. Ini ada, jadi tumbuhan. Jadi tumbuhan adalah makhluk hidup. Kemudian ada hewan. Itu juga makhluk hidup. Bapak ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup kan manusia. Cuman itu gambar Pak. Ya, karena ini tidak hidup ya. Tapi dalam kenyataannya manusia itu adalah makhluk hidup. Kemudian lingkungan. Apa lingkungan? Apa itu lingkungan? Lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Enggak, apa namanya lingkungan? Jadi lingkungan itu adalah apa? Tempat. Ya, tempat. Jadi interaksi antara makhluk hidup itu dan lingkungannya di mana? Ya di tempatnya. Di mana tempatnya? Berarti banyak tempatnya. Ada yang di hutan, ada yang di laut, ya. Nah itu ekosistem. Sekali lagi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Itu satu. Tadi yang bertanya tentang ekosistem berarti terjawab sudah. Boleh dicatat ketika
matematika itu penting ya. Belajar mencatat hal-hal yang penting di buku. Kemudian, nah, ekosistem. Tadi interaksi katanya. Pak, tadi ada individu. Kita sering mendengar tentang individu. Apa itu individu? Nih, Bapak berikan gambaran. Contohnya seperti ini individu. Ini gambar apa? Kambing atau domba? Sejenisnya, ya. Nah ini ada kelinci. Ini individu. Kenapa gambarnya cuma satu? Kenapa? Coba. Karena individu itu berarti satu orang, ya, satu benda, satu jenis, ya. Jadi satu individu, ya. Ada satu ekor domba, berarti itu satu individu. Ada satu orang manusia datang, berarti itu adalah individu. Jadi individu itu artinya apa? Seorang. Jadi terjawab ya, ada apa ya? Jadi individu adalah apa tadi? Seorang, ya. Itu namanya individu. Kemudian individu, ya, individu satu tadi. Ketika di rumah dikatakan individu, ayah ada. Itu individu. Ketika kita bilang ayah, ibu ada. Itu individu, satu orang, ya. Anaknya ada. Nah, ketika satu orang dianggap individu, ketika dia bergabung sama, contohnya apa yang paling mudah tadi? Kalau individu itu satu, di sini Bapak contohnya ke ayam, ya. Ayamnya itu ada 3, harusnya ini banyak juga boleh, ya. Tapi ketika lebih dari satu, itu namanya apa? Populasi, ya. Kelas 5 bisa dikatakan populasi? Bisa. Jika laki-lakinya saja, populasi. Kelas 5 laki-lakinya. Karena populasi itu harus sama, harus sejenis, ya, harus saja sejenis. Kalau individu itu satu bendanya, ya. Kalau ini lebih dari satu, tapi harus satu jenis. Itu dinamakan populasi. Selanjutnya, komunitas. Pernah mendengar kata komunitas? Apa? Gimana? Dari buku. Dari TikTok. Oke. Ada komunitas. Coba komunitas apa? Komunitas geng motor. Betul ya. Yang sekarang ingin dirapikan ya. Geng motor tapi yang negatif ya. Komunitas. Kenapa dinamakan komunitas? Coba. Geng motor. Apakah hanya ada satu orang? Tidak. Apakah hanya ada laki-laki saja? Tidak. Ada perempuan. Makanya itu dinamakan komunitas. Kalau di dalam lingkungan kita, komunitas itu contohnya kalau di hewan ada ayam, ada berapa, kemudian domba ada atau kambing, kemudian di airnya ada ikan. Mereka itu berkumpul, tetapi bisa dinamakan komunitas jika bersatu bergabung, ya. Contohnya apa? Ini, ya, komunitas itu, ya, bergabung. Tadinya populasi masa jenis hanya satu jenis, ya. Mun ayam ngumpul. Lamun sapi hanya sapi saja semua, ya. Kalau populasi, kalau komunitas apa? Berarti bergabung, ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang lebih luas, ya, daripada komunitas. Kalau tadi komunitas apa kan? Geng motor ya. Contohnya komunitas RX. Usep membawa Miyombo, ya misalkan. Bakal diaku sebagai komunitas RX tidak? Tidak. Mengapa? Karena tidak sama. Karena bukan apa? Karena bukan bagiannya, ya. Karena bukan bagiannya. Itu, ya. Tapi ketika kita berbicara tentang ekosistem, semua itu bergabung. Usep membawa Miyombo, Pajak membawa RFI ke Nubul, misalnya itunya si Ijang, bebek kaclok, misalnya
karbu nya ternaon sidapak bekal eta naon motor letengan ya naon ya. Nah itu jadi ketika komunitas bersatu, komunitas NFT, komunitas Mio, komunitas ya dan lain-lain, maka dia itu menjadi sebuah ekosistem. Jadi urutannya perseorangan atau individu itu satu orang. Jika lebih dari satu orang tapi masih sejenis, itu adalah populasi. Kalau komunitas itu apa? Lebih dari beberapa jenis tapi bergabung. Dan kalau ekosistem itu apa? Lebih luas lagi. Jadi bergabungnya antara komunitas-komunitas ini. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Yang beri roster. Coba. Yuk. Cung. Masukkan tangannya. Tidak? Sudah ada pertanyaan? Paham sampai sini? Lanjut. Yakin? Yakin. Ini ada komponen ekosistem. Ekosistem itu ya terdiri dari dua. Apa saja? Bukan dua orang ini ya. Dan ini hanya pemanis ya. Kadang ada tentatil baru jadi seri ya. Dua. Komponen biotik ya. Pak, apa itu biotik? Pernah mendengar? Biotik apa? Hah? Nah ini biotik. Waduh, iya makanya diamati ya. Ini artinya berarti biotik itu adalah makhluk hidup. Coba sebutkan contoh makhluk hidup. Mengapa manusia, hewan dan tumbuhan dikatakan makhluk hidup? Mempunyai akal. Siapa? Manusia. Betul. Oke, lanjut. Memiliki jiwa. Bagus. Oke, lanjut. Mempunyai hati. Jantungnya ada. Oke. Apa tadi? Karena hidup. Betul. Ya, karena mereka itu hidup. Karena mereka itu bertumbuh. Karena mereka itu berkembang. Berkembang itu ya selain berkembang tumbuh tapi juga berkembang biak. Berkembang biak teh memperbanyak ya. Manusia itu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian apa lagi? Apa? Bernapas. Ya, bernapas dikatakan makhluk hidup karena bernapas. Ini meja makhluk hidup bukan ya? Kenapa? Terlihat bernapas tidak? Tidak. Karena ini bukan makhluk hidup. Tadi ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Ya. Kemudian apa? Berjalan. Bergerak. Dan itu adalah ciri makhluk hidup. Kemudian abiotik. Ya. Lingkungan tak hidup. Apa yang dimaksud lingkungan tak hidup? Seperti batu. Oke. Meja. Pintu, kursi, bangunan. Ya. Nah, itu kita sudah tahu ya. Kalau lingkungan tak hidup berarti lingkungan yang di luar tapi ini makhluk hidup. Semua itu pasti tak hidup. Ya. Pak, ini ada cahayanya, itu hidup atau tidak? Tidak. Tapi bahasanya on, hidup. Apakah dia hidup bergerak seperti makhluk hidup? Tidak. Di sini dia hanya apa? Hidup di sini, hidup memancarkan cahaya, tapi tidak bisa bergerak seperti manusia. Ya. Bagaimana kalau alat ini yang dikatakan tidak hidup menjadi hidup? Kumaha? Takut. Kemudian tidak dapat bergerak, ya apa? Nah itu contohnya, karena dia itu bukan makhluk hidup, ya. Jadi lingkungan biotik adalah lingkungan tentang makhluk hidup. Kalau abiotik, ya
yaitu lingkungan tak hidup. Paham? Ada pertanyaan? So, apa sih? Padahal apa? Bernapas itu hanya terlihat di manusia karena manusia itu alat-alatnya lengkap ada, ya. Tapi di tumbuhan pun sama karena mereka hidup, mereka pun akan bernapas, mereka pun butuh makanan. Mereka butuh makanan tidak ini tumbuhan? Butuh. Beli di mana? Apa? Di dalam tanah. Jangan pergi ke Indomaret atau ke Alfamart. Ya. Mereka menyerap makanan dari dalam tanah. Ini kita harus apa? Jaga lingkungan tanah agar suhu. Lanjut. Jenis ekosistem. Nah, jenisnya itu terbagi ke dalam dua. Ya, tadi juga dua, biotik dan abiotik. Dan sekarang ekosistem ada yang dinamakan ekosistem alami. Apa itu alami? Ya, contohnya hutan, laut, dan sungai. Oke, contohnya hutan, laut, dan sungai Pak alami. Ya, betul, contohnya itu. Tapi maksud dari alami itu apa sih? Yang tidak dibuat oleh manusia. Oke, apa lagi? Dan ya, yang tidak dibuat oleh manusia dan mesin. Ya, berarti mesin juga digunakan oleh manusia ya. Tuh, betul. Ada lagi? Apa itu alami? Apa? Gunung Pak, alami. Ya, contohnya ya. Tapi benar tadi yang dikatakan oleh Rekan dan Heri bahwa alami itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan manusia dan juga alat. Namun kita sebagai umat beragama yang meyakini adanya Tuhan yang menciptakan, maka yang alami itu akan diciptakan oleh Tuhan, ya, yang alami. Seperti tadi contohnya apa? Laut. Siapa yang membuat laut? Tuhan. Jadi yang Mang Saikun misalkan membuat lautnya butuh berapa puluh tahun, ya. Terus airnya dari mana kan mustahil, ya. Maka itu terjadi secara alam. Kemudian sungai sama, ya. Pak Usep mau kemana Sep? Pak, saya mau membuat sungai yang panjang, gitu ya. Tidak akan mungkin, ya. Tidak akan mungkin karena sungai itu terjadi secara alami. Jadi alami itu adalah tadi bukan buatan oleh manusia. Lanjut. Yang kedua apa ini? Ekosistem buatan. Tadi yang alami, sekarang buatan. Coba apa? Buatan itu apa sih? Ya, contohnya sawah, taman, akuarium. Yang lain? Apa itu buatan? Ya? Oke, yang dibuat oleh manusia menggunakan alat. Bagus, Terry, ya. Nah, betul. Yang namanya buatan berarti ada yang membuat, ada yang menciptakan. Jadi segala sesuatu yang dibuat, yang diadakan, yang dibentuk, yang diwujudkan oleh manusia ataupun alat itu namanya buatan. Contohnya apa? Sawah. Ini sawah. Sawah dibentuk oleh siapa? Manusia. Bisa membuat sawah bisa. Dari apa? Bagaimana prosesnya? Tanah. Kemudian dicangkul. Kemudian ditanami. Ya. Nah itu kan buatan manusia. Nah contoh-contoh yang lainnya seperti taman dan lain-lain. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Nah, paham ya berarti ya? Tanya paham? Oke, bagus. Kemudian, nah, untuk mengulas yang tadi kita akan bernyanyi ya. Lihat. Nah, Bapak bertanya kalian menjawab, siap? Bapak bertanya kalian Tadinya seperti ini. Apa
Apa artinya ekosistem? Oke. Apa namanya ekosistem? Nanti kalian jawab nih. Coba. Ekosistem itu interaksi makhluk hidup dan tali hidup di lingkungan. Jadi ekosistem itu interaksi makhluk hidup dan tak hidup di suatu lingkungan. Ada berapa ekosistem? Dua. Ada berapa ekosistem? Oke, itu. Ekosistem ada dua, maka yaitu alami Dan buatan. Diingat ya, jadi ada dua, alami dan buatan. Bapak tanya lagi, yang alami ada berapa? dua. Yang alami ada berapa? Jawab. Alami ada dua, maka yaitu air dan darat. Nah, tadi kan alami seperti gunung. Kemudian apa lagi? Laut ya, gunung di darat, kemudian laut di air. Itu berupa ya air dan darat. Kemudian yang buatan apa contohnya? Oke, ya berikan contohnya. Yang buatan apa contohnya? Jawab. Yang buatan sawah kebun, kolam taman dan juga bendungan. Ini satu, kita sudah membahas tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah ini interaksi, kemudian ada dua ya pembagian ekosistem itu alami dan buatan. Kemudian yang alami itu contohnya tadi di air dan di darat. Kemudian yang buatan itu sama di air dan di darat. Namun apa? Namun buatan oleh manusia. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, tidak ada pertanyaan? Harusnya ada. Tanya ya. Nah, sekarang dari ekosistem itu, tadi kan banyak ekosistem, ya. Tadi dicontohkan ke dalam apa? Komunitas motor katanya ya. Kalau kita sekarang itu di hewan ya. Nah, dan juga tumbuhan. Rantai makanan. Rantai makanan itu siapa yang membacakan? Silakan, Bapak, silakan bacakan apa? Urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengguna. Oke, makasih. Urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Ya, energi itu tenaga. Karena tenaga itu dihasilkan biasanya dari makanan, ya. Makanya ini perpindahannya itu, perpindahan tenaga itu, perpindahan makanan itu yang dinamakan rantai. Kalian tahu rantai motor? Tahu. Bersatu, bersambung atau tidak? Bersambung. Yang namanya bersambung berarti, nah, ini yang dinamakan dengan rantai. Apa yang bersambungnya? Kalau di dalam makhluk hidup, makanan. Oh, berarti yang bersambungnya itu adalah apa? Nah, sehingga dia mampu apa? Memindahkan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Contoh, tadi katanya ada produsen. Produsen itu apa sih? Saya tahu. Produsen atau produksi boleh. Kalian pernah belajar apa? Produksi. Nah, Seperti produksi. ya, jadi kali ini produsen itu adalah penghasil utama atau yang memproduksi. Memproduksi apa? Ini sebagai pabriknya di sini, ya. Kemudian yang kedua, siapa yang memakan ini? Tikus. Ini namanya konsumen. Sampai ini. Kenapa konsumen? Konsumen itu yang menghabiskan atau memakan, ya.
Ini konsumen sandung tikus. Nah, nanti di sini ada apa ini? Ular. Ular makan tikus atau makan padi? Kenapa tidak makan padi? Padahal padi itu adalah sumber energi. Karena padinya habis dimakan tikus. Karena padinya habis dimakan tikus. Kalau padinya banyak, apakah ular akan makan padi? Mengapa? Karena tidak enak. Ya. Oke, karena apa? Kamu membayangkan apa? Basi. Karena basi ya, basinya apa ya? Nah, kenapa? Ya, tikus pada dasarnya menyukai apa? Tumbuh-tumbuh. Ya, pada dasarnya. Kemudian ular. Di mana ada ular makan bayam, atau ada ular makan daun jagung, atau makan kangkung, kan? Ya, ada juga karena ular itu adalah hewan yang memakan daging. Jadi makanannya ini, yaitu tikus. Maka hati-hati jadi tikus, ya. Kalau jadi tikus maka akan dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh apa ini? Ular. Ini berpindah lagi energinya, ya. Tikus makan ini dia akan tidak mati, tapi apa? Semakin gemuk. Semakin gemuk, semakin bertenaga, ya, lincah, salto, ya. Kemudian apa? Ada ular dia dimakan. Siapa yang tenaganya kuat sekarang? Ular, karena dia habis makan tikus. Kemudian ular ini dimakan oleh burung. Jadi energinya pindah ke mana? Ular. Tikusnya hilang, ularnya hilang. Bukan berarti elang makan tikus, ya, tapi tadi rantainya itu adalah mana ya? Ini, ya, ular dimakan oleh elang. Dan terakhir, elang itu dia itu pasti akan mati, ya. Ketika dia mati, dia itu akan apa? Nah, akan diuraikan, akan dihancurkan, akan dileburkan oleh pengurai atau bakteri. Ya, setiap makhluk hidup seperti itu. Apakah manusia akan hancur? Hancur tidak? Hancur. Oleh siapa? Oleh ular, oleh bakteri dan lain-lain. Terutama yang mampu menguraikan itu adalah ini jamur atau bakteri. Ada sumpahnya, bukan sumpah itu, bukan, tapi jamur, ya, jamur atau pengurai atau bakteri, ya. Jadi rantai makanan itu ada produsen sebagai penghasil, ada konsumen sebagai apa? Pemakan boleh atau yang menghabiskan itu, dan yang terakhir yang menghancurkan kembali setelah hancur. Jadi apa? Bisa, ya betul, bisa jadi pupuk, sehingga pupuk bisa kembali lagi ke tanah, kemudian bisa diserap lagi oleh tumbuh. Nah, makanya itu jadi rantai, ya. Jadi bersambung, bergabung, terus meriling seperti ini, kemudian bersambung lagi, sehingga jadilah rantai makanan. Lanjut. Nah, dari rantai makanan yang bergabung, yang bersatu, yang meluas, maka dia itu akan apa? Akan menghasilkan jaring-jaring makanan. Contoh ini, ya. Ini apa? Rumput. Ya. Rumput itu dimakan oleh apa? Ular. Dimakan lagi oleh? Ini serangga, ya, atau ini belalang. Kemudian oleh tikus. Nah, di sini ada tiga individu yang memakan produsen. Kemudian tiga individu ini ular. Ular dimakan sama siapa? Ayam. Kemudian oleh kata. Kemudian belalang. Bisa dimakan oleh siapa saja? Ayam. Ini kata. Kemudian tikus.
boleh nanti ayam dan katak sama-sama nanti dimakan oleh dan juga ular. Pada akhirnya mereka akan mati dan kembali lagi menjadi pupuk di dalam tanah. Sehingga rantai makanan ya yang saling berhubungan, yang saling meluas itu dinamakan jaring makanan. Apa bedanya rantai makanan dan jaring makanan? Ada yang bisa jawab? Coba. Tadi ada rantai makanan, sekarang jaring makanan. Apa yang berubah? Apa yang berbeda? Mereka? Rehan? Apa yang berubah? Ya, dapat silakan. Interaksi yang lebih kompleks dari rantai makanan. Oke, interaksi yang lebih kompleks ya. Jadi yang lebih apa? Yang lebih banyak tadi ya, tidak hanya satu individu. Nah, setelah penjelasan ini, mari kita ini pelakon yang rantai makanan ya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orang dalam mati-mati. Oleh bakteri, ular dimakan orang dalam mati-mati. Jadilah pupuk bagi tanaman padi. Nah, itu rantai makanan. Silakan kita akan berdiskusi ya. Silakan berikan kelompoknya sesuai dengan bentuknya. Maka dibagikan kelompok 1 Raisa, Sri, dan Kimas. Kelompok 2 Dava, Heri, dan Danika. Silakan bentuknya gabung. Kemudian kelompok 3 Rehan, Fajri, Usep, dan juga Ujang. Silakan. Ini kelompok mereka. Silakan bergabung berhadapan. Ini membantu diskusinya. Ini Bapak berikan satu kelompok 1 ya. Silakan buat rantai makanan ya. Kemudian ditempel di sini. Ya. Kemudian ditempel di sini. Silakan pergunakan gunting dan lain-lain ya. Jangan begini ini ya, biarkan saja itu. Ini ya guntingnya. Ya. Kemudian dibaca di LKPD. Di LKPD di lembar kerja peserta didik di sana. Apabila ada yang tidak paham silakan. Kemudian yang lainnya silakan kerjakan soal di LKPD tersebut. Dibagi-bagi tugasnya. Bapak berikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakan menempel itu. Kemudian 15 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD yang ini silakan diisi ya. Nah, nanti 10 menit terakhir kalian mempresentasikan ke depan hasilnya. Silakan. Silakan ini diisi. Ada kesulitan?
Ya, ditempel. Bisa misalkan dari sambil dikerjakan sepertinya. Silakan. Dan kesulitan tidak? Apa yang terjadi kalau begini? Tidak ada yang sudah? Silakan ke depan. Silakan kelompok 3 menghadapnya ke sana. Yang lain sudah? Yang lain sudah? Sambil memperhatikan nanti jika ada kesalahan ataupun kurang tepat kalian boleh membenarkan ya, disangka sebelah sini. Berikan salam dulu. Silakan kami dari kelompok mana? Apa dijelaskan tentang silakan dijelaskan. Nah, ini adalah rantai makanan. Yang pertama, ini gambar apa? Padi. Silakan dijelaskan. Padi itu sebagai apa? Konsumen atau produsen? Sebagai produsen. Lanjut. Padi itu dibagaimanakan? Dimakan oleh terus kemudian kemudian lihat padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh kodok. Atau bagaimana ini? Jawabnya apa?
memakan tikus ya, betul. Kemudian ular memakan kodok memakan. Nah, ini harusnya panahnya ke atas ya, dibenarkan. Coba. Ular. Sok leres kan itu. Ya. Oke. Kemudian padi dimakan oleh, silakan jelaskan. Perhatikan. Tunjuk gitu gambarnya. Ya. Dimakan sama ayam. Oke. Ayam dimakan sama elang. Oke. Elang mati terus terkena bakteri. Oke, dari bakteri kemudian bisa menjadi pupuk kembali. Oke, bagus. Silakan Ijar bacakan hasil diskusinya yang tadi. Apa peranmu dalam menjaga lingkungan? Coba apa? Membersihkan lingkungan dari apa? Dari sampah. Bagus. Lanjut. Banyak sampah mengotori lingkungan. Apa lagi? Hah? Adanya limbah di sungai. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Bagus untuk hasilnya ya. Tadi kelompok yang pertama. Ya, silakan. Seperti tadi kelompok yang pertama. Ucapkan salam, kemudian perkenalan. Oke, apa yang dijelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tema kenal. Siapa yang mau menjelaskan ini? Sri. Oke, silakan. Dilihat kelompok yang sudah, ya. Ada kesalahan silakan diperbaiki, ya. Kalau bisa nggak, silakan, ya. Silakan Sri, dijelaskan Sri. Yang pertama apa? Boleh menggunakan ini. Ditunjukkan. Padi dimakan tikus. Yang keras. Jadi pupuk apa? Nah, jadi kembali lagi ke sini ke tumbuhan yang awalan tumbuhan yang lain. Oke, bagus. Selanjutnya hasil yang tadi yang didiskusikan. Silakan bacakan. Ya, jawabannya apa? Silakan. Bagaimana? Pertanyaannya, jika padi tadi tidak ada, manusia kelaparan, bisa. Hewan atau padi atau tikus gimana? Kelaparan sama, dan bisa menjadi apa? Mati. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Bagaimana peranmu di lingkungan sekolah untuk menjaga kesehatan atau menjaga ekosistem? Apa yang kamu lakukan? Membersihkan halaman. Kemudian apakah hanya halaman saja? Apalagi di kelas pun dengan apa? Piket ya, berjalan dengan piket. Oke, bagus, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan ke depan, sebelah sini. Nah, silakan. Boleh. Padi. Padi itu sebagai apa? Sebagai makanan pokok atau produsen. Silakan lanjut, sok jelaskan. Padi dimakan ulat. Kemudian pupuk apa? Tanaman padi kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan dibacakan. Oke, apa peranmu dalam menjaga kebersihan? Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus. Kemudian apa lagi? Apa contohnya? Nggak mengotori lingkungan.
lingkungan, buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Ada lagi tidak? Yang mengotori? Ada lagi? Ada tidak yang mengotori sungai? Ada, pastinya ya. Nanti kita perjelas ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Silakan duduk kembali. Oke. Ya, jawabannya apa? Bagaimana? Hah? Ya kan? Bagaimana? Pertanyaannya, jika padi tadi tidak ada, bagaimana? Apa yang terjadi? Jika padinya itu tidak ada, bagaimana jika padi sebagai produsen tidak ada? Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Padinya tidak ada. Maka apa yang terjadi? Manusia kelaparan, bisa. Kemudian hewan atau padi atau tikus gimana? Kelaparan sama, dan bisa menjadi apa? Mati. Oke. Sistem. Apa yang perlu lakukan? Apa? Membersihkan halaman. Kemudian apakah hanya halaman saja? Apalagi? Di kelas pun dengan apa? Piket ya, berjalan dengan piket. Oke, bagus, terima kasih. Silakan duduk kembali. Satu lagi, tinggal kelompok 2. Yang tadi, silakan ke depan, sebelah sini. Nah, silakan. Boleh. Siapa yang menjelaskan? Salam dulu seperti kelompok yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Kami dari kelompok akan menjelaskan apa? Silakan. Siapa yang menjelaskannya? Silakan. Dilihat, didengarkan. Kalau ada yang salah, silakan dibenarkan oleh teman-temannya. Yang pertama. Padi. Padi itu sebagai apa? Sebagai makanan pokok atau produsen. Silakan lanjut, sok jelaskan. Terus datang memakan buat memakan padi. Lampun mati, baru diuraikan oleh bakteri atau pengurai dan bisa menjadi pupuk apa? Tanaman padi kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan dibacakan. Oke, apa peranmu dalam menjaga kebersihan? Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus. Kemudian apa lagi? Apa contohnya? Oke, nggak mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Ada lagi tidak? Yang mengotori? Ada lagi? Ada tidak yang mengotori sungai? Ada, pastinya ya. Nanti kita perjelas ya. Oke, terima kasih. Semua sudah tampil. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dalam hal menjelaskan kalian masih sedikit ya, sedikit kurang lancar, tapi tidak apa-apa. Tapi pada akhirnya kalian tahu, kalian bisa menyebutkan itu ya. Kalau padi tidak ada di sawah, maka apa yang terjadi? Apa? Maka konsumen baik itu ke satu dan selanjutnya akan mengalami apa? Kelaparan, kekurangan makanan, dan bisa terjadi kepunahan. Ya. Jika ular di sawah semakin sedikit, apa yang terjadi pada tikus? Semakin menurun. Bagus. Ada lagi? Ketika tikus semakin menurun, berarti ada lagi yang akan kekurangan energi. Apa? Nah, ular pun sama, pasti akan menurun. Ular semakin menurun, pasti ada lagi yang akan
adanya saling ketergantungan dan berhubungan. Semua benar, semua sudah betul, sudah bisa untuk membuat rantai makanan. Silakan dituliskan kembali duduknya yang rapi kembali. Silakan menghadap ke depan. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi, ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham tentang rantai makanan? Sudah paham tentang ekosistem? Paham? Paham. Pada kali ini, Bapak memberikan nilai yang lebih pada kelompok 3, karena kelompok 3 tadi. Ya, oke, bagus. Kalian tampil dengan kerjasamanya bagus. Kemudian tadi penjelasannya hanya saja sedikit ya, suaranya yang jelas ya, tapi hasilnya bagus. Kemudian yang selanjutnya kelompok 1 sudah bagus, kemudian rapi ya, cuman harus percaya diri ya, harus percaya diri ya. Kemudian kelompok 3 walaupun telat tidak apa-apa, tapi sudah bagus, tapi kedepannya yang semangat ya, menjelaskannya yang percaya diri ya. Bahwa kesimpulannya kita harus memahami lingkungan yang ada di sekitar kita dan kita harus menjaganya. Nah, apa ada lagu? Katanya limbah itu bahaya. Katanya. Ya. Jangan dibuang di laut. Dibuang ke sungai. Nah, nanti ikannya pada mati. Sampah itu kotor dan bau. Katanya. Buanglah pada tempatnya. Katanya. Agar bersih dan nyaman. Lingkungan jadi sehat. Yes, terus ya. Kemudian tebang pohon jangan serakah. Katanya. Pilihlah yang tua dan besar. Katanya. Takutlah akan longsor. Merugikan kita semua. Jangan yes. Jangan yes. Jangan ya. Menanam pohon itu baik. Katanya. Kurangi pupuk kimianya. Katanya. Agar ekosistem terjaga. Jauh dari bahaya. Nah, itu saja pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak memberikan tugas di rumah. Silakan bersama orang tua kalian, kakak, adik, atau siapapun tetangga boleh. Kalian mencatat hal-hal apa yang terjadi, hal-hal apa di lingkungan kita. Ada tidak kerusakan lingkungan? Jika ada, silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Minggu depan kita akan periksa. Ya, itu tugasnya. Untuk kedepannya kita akan mempelajari tentang apa? Dampak kerusakan ekosistem tadi. Ya, mudah-mudahan kita sehat bisa bertemu kembali. Ya, setelah pembelajaran